Selamat siang, salam sehat untuk sahabat Interna Talks. Selamat bergabung kembali. Saya Anissa dan hari ini akan menjadi host dalam acara Interna Talks. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai nyeri dada bersama seorang spesialis penyakit dalam ahli kardiologi, Dr. Eka Ginanjar, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular. Beliau ini adalah Kepala Unit Pelayanan Jantung Terpadu di RSCM dan juga staf medik di Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Nah, selamat datang Dr. Eka, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah, kabar baik Dr. Anissa, kabar baik semuanya, sehat-sehat selalu insya Allah. Iya dok, wah walaupun lagi pandemi tetap sehat ya dok ya? Sehat dan semangat tentu, semua orang sini semua sehat, semua semangat, yang penting semangat, nanti juga kita akan jadi sehat, jantung sehat karena pikiran kita sehat. Iya dok ya, nah hari ini kita akan bahas tentang nyeri dada dok. Jadi sepertinya kalau kita dengar kata nyeri dada ya, ketakutan yang paling sering kita khawatirkan itu adalah serangan jantung. Tapi sebetulnya kan nyeri dada itu nggak semua dari jantung ya dok ya. Dan hari ini kita akan sedikit membahas nih tentang bagaimana membedakan apakah nyeri dada ini dari jantung atau bukan. Nah sebelum kita berbincang lebih jauh, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu dok, kapan sih sebetulnya kita mencurigai bahwa nyeri dada itu berasal dari jantung? Ya, betul sekali Dokter Anissa. Jadi dada kita ini kan sebenarnya organnya macam-macam ya. Ada paru-paru, ada otot, ada tulang, ada pembuluh darah besar, aorta, dan ada jantung. Nah, jadi kalau ada sesuatu di organ-organ tersebut, maka kita akan merasakan nyeri dada. Nah, ini yang perlu nanti dibedakan, mana nyeri dada dari jantung, mana nyeri dada dari paru, nyeri dada dari pembuluh darah besar, aorta. Itu bisa ada cirinya khas yang lain gitu ya. Masing-masing mempunyai ciri-cirinya tertentu. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kalau kita curiga ini nyeri dada dari jantung? Maka kita harus mengetahui ciri khas nyeri dada yang disebut dengan nyeri dada tipikal karena jantung. Nyeri dada tipikal karena jantung itu adalah nyeri dada yang rasanya di dalam, kan jantung kita di dalam ya, tidak dipengaruhi oleh gerakan, tidak dipengaruhi oleh bernapas, tapi nyeri dadanya di dalam, dan nyeri dadanya itu lebih kepada seperti tertekan, tertindih benda berat, atau dadanya terikat oleh ikatan yang sangat kuat gitu ya. Dan nyeri dada tersebut biasanya diikuti dengan gejala-gejala tambahan ya, misalnya bukan gejala tambahan, penjalaran ya, seperti penjalaran ke lengan kiri, atau bisa ke lengan kanan, ke leher, atau ke rahang ya, atau tembus ke belakang. Nah, itu disebut dengan penjalaran, dan kemudian disertai oleh gejala-gejala tambahan, bisa dengan disertai dengan sesak atau keringat yang berlebihan ya, keringat banyak itu, keringat dingin kalau kita sebut ya, dan atau bahkan bisa sampai kolaps ya, pingsan, kejang, itu bisa ada seperti itu. Dan durasinya biasanya nggak cuma 1 menit atau 2 detik gitu, enggak, tapi dia terus-terusan sampai mungkin 15 menit, 20 menit. Nah, itu kalau ada nyeri dada seperti itu, kita harus curiga itu merupakan suatu serangan jantung. Gitu Dokter Anissa. Iya dok, jadi tidak semua nyeri dada ya akan berasal dari jantung, rupanya ada ciri-cirinya atau suatu yang tipikal untuk menyatakan bahwa suatu nyeri dada itu berasal dari jantung gitu ya dok? Betul sekali. Nah, kalau begitu, kalau nyeri dada yang tidak dari jantung itu biasanya seperti apa ya dok? Ya tergantung dari organ apa gitu ya. Misalnya kalau kita curiga nyeri dadanya karena pernapasan ya itu pasti dipengaruhi oleh napas gitu. Jadi ketika dia tarik napas nyeri, atau ketika buang napas nyeri, nah itu kita harus curiga ada nyeri dada yang disebabkan oleh saluran napas atau organ napas atau paru-paru. Nah, paru-paru itu sendiri kan ada macam-macam, paru-parunya bisa karena pleuritiknya. Pleuritik itu bungkus paru-parunya gitu ya. Jadi bisa macam-macam bentuknya ya, tergantung lokasinya paru-paru sebelah mana. Tapi selalu dipengaruhi oleh gerakan napas gitu.
Atau kalau otot atau tulang misalnya, ya itu dipengaruhi oleh posisi tidur. Oh, kalau saya miring ke kiri kok nyeri dadanya gitu kan. Atau kalau saya angkat tangan begini nyeri dada saya. Nah, itu dipengaruhi oleh gerakan. Dipengaruhi oleh gerakan, posisi itu biasanya otot atau tulang, apalagi nyerinya di permukaan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya gejala yang lain yang paling sering orang takut itu dari lambung. Asam lambung naik. Nah, itu juga khas karena asam lambung naik ya, disertai oleh gejala lambung, mual, muntah, begah ya, rasa terbakar di dada itu bisa terjadi, dan itu gejala-gejala yang memang harus dieksplor lagi gitu. Nah, memang kadang-kadang untuk orang awam sulit untuk membedakan ini ya, Dokter Anissa ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk konsultasi, apalagi kalau kita punya faktor risiko jantung. Karena apa? Kalau mungkin ya, kalau nyeri otot nggak akan sampai meninggal ya, tapi kalau serangan jantung terlambat masuk atau bawa ke rumah sakit, terlambat untuk menyadari bahwa dia sakit jantung atau serangan jantung, dia akan bisa fatal gitu. Terlambat artinya bisa menimbulkan kematian gitu. Ya, jadi banyak ya dok ya, memang penyebab dari nyeri dada ini ya. Jadi baik yang dari jantung maupun yang misalkan tidak dari jantung. Dan tadi kan sempat disebut ada faktor risiko ya dok. Jadi selain gejalanya tipikal, ternyata orang-orangnya juga khusus harus sudah ada faktor risikonya dulu. Nah, apa aja sih dok faktor risikonya dari kita bisa kena serangan jantung ini? Ya, jadi serangan jantung ini merupakan proses yang namanya aterosklerosis atau penumpukan lemak pada pembuluh darah jantung koroner. Jadi jantung koroner itu adalah pembuluh darah yang menyeliputi jantung yang memberi makan otot jantung ya. Jadi Dokter Anissa, otot jantung itu kalau mau bekerja itu membutuhkan suplai darah. Dan suplai darah itu disuplai oleh ketiga pembuluh darah koroner. Nah, kalau ada plak di situ itu akan menimbulkan aliran darah yang kurang lancar, dan kalau sumbatannya mendadak tersumbat maka itu akan menimbulkan serangan jantung. Nah, sekarang apa yang menyebabkan plak itu bisa ada? Itu pertanyaannya, apa faktor resikonya? Jadi faktor resikonya itu ada dua sebenarnya, cuma dua. Yang pertama bisa dimodifikasi, yang kedua tidak bisa dimodifikasi ya. Nah, ini ada keturunannya ya. Yang tidak bisa dimodifikasi itu adalah faktor usia. Semakin kita bertambah usia itu semakin beresiko kita. Yang kedua adalah keturunan atau genetik. Kalau di keluarga kita itu ada keluarga kita yang mempunyai gejala atau mengalami serangan jantung misalnya pada usia yang relatif muda, artinya apa? Kita punya bakat untuk bisa terkena aterosklerosis atau serangan jantung ini juga. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Oh, kenapa jenis kelamin? Laki-laki lebih beresiko daripada perempuan. Ya, tetapi perempuan itu karena mempunyai estrogen ya, punya faktor pelindung gitu ya. Sebelum menopause dia lebih gejalanya lebih resikonya lebih rendah. Tetapi setelah menopause itu gejalanya ya menyerupai laki-laki gitu ya. Jadi ini yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, yang bisa dimodifikasi yang harus jadi perhatian Bapak Ibu sekalian ya Dokter Anissa ya. Karena ini bisa dimodifikasi, kita bisa mengurangi faktor resiko kita. Apa saja? Pertama, yang diabetes. Kalau orang diabetes itu ada faktor resiko untuk mengalami serangan jantung ini atau penyakit jantung koroner ya. Jadi kita harus kontrol gula darah kita. Lalu yang kedua, hipertensi. Ya, ada nggak hipertensi? Kalau ada hipertensi itu merupakan faktor risiko juga untuk mengalami serangan jantung juga atau penyakit jantung koroner ya. Yang ketiga adalah obesitas ya, orang-orang yang gemuk ya, tidak gemuk itu belum berarti diabetes atau hipertensi, tapi orang gemuknya itu bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Lalu yang keempat adalah kebiasaan merokok ya. Merokok ini bahaya sekali ya untuk bisa menimbulkan plak di dalam pembuluh darah. Lalu kemudian kolesterol yang tinggi. Kolesterol yang tinggi ya, terutama kadar LDL. Jadi kolesterol itu ada 4, ada kolesterol total, trigliserida, HDL dan LDL. Yang utamanya adalah LDL, itu bisa menyebabkan menyelip dia di antara lapisan dalam dari pembuluh darah koroner, dan dia akan menimbulkan plak, dan itulah timbul aterosklerosis yang bisa menimbulkan serangan jantung seperti itu. Nah, kemudian kurangnya olahraga ya, kehidupan yang
diam saja, sedentary ya kalau istilahnya ya, tidak banyak bergerak, itu juga bisa menyebabkan faktor yang bisa dimodifikasi sebenarnya, tapi itu merupakan faktor resiko untuk terjadinya serangan jantung. Yang terakhir adalah faktor inflamasi kronik ya misalnya orang-orang sakit ginjal kronik atau autoimun dan lain sebagainya, itu bisa menimbulkan gejala atau menimbulkan serangan jantung atau plak ini bisa menjadi lebih hebat, dan faktor inflamasi ini bisa dipicu oleh infeksi. Nah, sekarang lagi seru tuh, COVID bisa menimbulkan serangan jantung, gitu Dokter Anissa. Nah, makasih banyak nih Dokter Eka nih. Jadi sahabat Internal Talk sekarang udah mulai agak tercerahkan gitu ya. Kalau misalkan ada keluhan nyeri dada, pertama dilihat lagi dulu gejala nyeri dadanya gimana nih, sesuai yang tadi disebut tipikal atau tidak gitu. Dan juga dilihat juga apakah ada faktor-faktor risiko yang tadi disebutkan gitu ya. Jadi kalau nggak ada faktor risiko atau gejalanya juga tidak khas gitu ya, mungkin kita bisa agak lebih tenang sedikit gitu sebelum kita mengkhawatirkan nyeri dada yang dirasa, misalnya sama teman-teman atau sahabat Internal Talks atau kerabat-kerabat yang ada keluhan seperti itu. Nah, tapi kalau saya dengar ada juga ya dok, mungkin yang punya faktor risiko tapi gejalanya bisa tidak khas atau agak atipikal, tapi ternyata sebetulnya serangan jantung. Nah, seperti apa ya yang kita harus khawatirkan atau hati-hati seperti itu dok? Ya, ada beberapa persen ya, kecil ya, tapi ada yang memang serangan jantung yang silent ya, artinya ya apalagi di orang kita sering menganggap serangan jantung itu masuk angin ya, angin duduk, ya itu hati-hati ya. Mungkin betul ada serangan jantung, tetapi dianggap itu bukan suatu serangan jantung. Tapi kita tetap harus waspada. Apalagi kalau kita punya faktor resiko, ya anggap semua yang merasa nggak enak di dada, gejala-gejala tambahan saja yang ada, misalnya seseknya atau tiba-tiba cepet capek gitu ya, kok tiba-tiba lemes banget, keringet dingin dan lain sebagainya, kita tetap harus curiga bahwa ini adalah suatu serangan jantung. Mungkin itu adalah suatu serangan jantung yang kalau posisi tertentu dari serangannya itu gejalanya jadi tidak khas gitu. Apalagi kalau misalnya dia punya diabetes ya, punya gejala-gejala lain yang atau penyakit lain yang bisa menutupi dari gejala khas dari serangan jantung ini. Jadi yang paling utama adalah ketika kita curiga serangan jantung, segera ke rumah sakit. Kenapa? Karena yang bisa menentukan ini serangan jantung atau bukan ya adalah tim medis atas bantuan dari pemeriksaan yang kita sebut dengan pemeriksaan EKG ya, elektrokardiogram. Ya, di situ dilihat tuh ada perubahan rekam jantungnya atau tidak, dan kemudian juga harus dilakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darahnya bisa pemeriksaan darah yang khas untuk menunjukkan ini suatu serangan jantung atau bukan ya, yang disebut dengan cardiac enzyme ya, CKMB atau troponin, seperti itu. Iya dok. Jadi mungkin sahabat Internal Talk sekarang sudah banyak dengar ya tentang, atau sudah banyak mendengarkan mengenai penjelasannya tentang nyeri dada ini. Jadi apa yang kayak gimana sih yang biasanya itu serangan jantung, kemudian juga bagaimana sih yang khas untuk serangan jantung, dan faktor risiko nih yang tadi sudah jelaskan Dokter Eka ya, ada yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Memang ada tempatnya banget untuk kita yang memperbaiki faktor-faktor risiko yang memang bisa dimodifikasi gitu ya. Nah kemudian dok, tadi kan sudah disampaikan juga ya sama dokter bahwa organ kita di daerah dada tuh ada banyak gitu ya dok. Apakah ini berarti kalau nyerinya tidak khas itu sebetulnya nyeri dadanya berarti aman-aman aja, atau memang ada sebetulnya nyeri dada lain yang mungkin bentuk manifestasinya atau gejala itu tidak seperti nyeri dada yang khas, tapi sebetulnya kita harus hati-hati juga, wah kalau nyeri dada begitu kita harus cepat-cepat ke rumah sakit juga gitu. Ya, jadi ada beberapa penyakit yang memang kita harus curigai suatu hal yang memang emergensi juga ya. Yang paling khas adalah adanya diseksi atau pecah atau robeknya pembuluh darah besar tadi aorta. Itu lokasinya dia di jantung, di luar jantung, tapi posisinya numpuk-numpuk di situ lah kurang lebih. Nah, ketika ada pembuluh darah besar yang pecah atau sobek ya, maka itu akan menyebabkan kematian yang mendadak ya. Kenapa? Karena ya pembuluh darah itu tempat darah lewat gitu. Ketika sobek pecah itu akan keluar darahnya, dan kemudian kita akan kehabisan darah seperti itu, dan itu terjadi sangat cepat. Untuk itu kalau ada gejala nyeri dada yang nyeri di dalam dan mirip seperti serangan jantung ya, tetapi nyeri dadanya
lebih kepada nyeri yang apa ya istilahnya, tadi kan seperti ditekan, ini seperti di dalam tapi seperti nyeri di robek gitu ya. Nah itu patut dicurigai itu suatu diseksi aorta, dan ketika terjadi diseksi aorta itu juga merupakan suatu kondisi emergensi yang harus segera mendapatkan pertolongan ya, karena hidup mati. Iya, terima kasih banyak nih dok ya. Jadi sahabat Internatox sudah nambah lagi nih informasinya. Tadi kita sudah jelaskan tentang bagaimana serangan jantung itu, dan kemudian kita dapat tambahan informasi lagi, ada bukan serangan jantung tapi nyeri dada juga, tapi sama-sama berbahaya gitu ya, yaitu diseksi aorta yang nyerinya seperti robekan. Nah terakhir nih dok, tadi dokter sempat menyinggung sedikit ya bahwa dari COVID ini nih suka ada yang mengalami nyeri dada atau misalkan dicurigai serangan jantung. Ini boleh dijelaskan nggak sih dok? Apa sih hubungannya antara COVID dengan sakit jantung atau serangan jantung gitu dok? Ya, jadi COVID-19 ini dia bisa merusak langsung kepada otot jantung ya. Ada 3 hal yang terjadi. Merusak otot jantung yang menyebabkan peradangan otot jantung atau kita sebut dengan miokarditis ya, peradangan otot jantung yang bisa menyebabkan kedepannya jadi gagal jantung akut atau aritmia. Ya, aritmia itu gangguan irama jantung yang dua-duanya bisa menimbulkan kesakitan yang luar biasa dan kematian. Yang kedua, dia bisa menimbulkan kerusakan pembuluh darah. Ya, kerusakan pembuluh darah yang pada akhirnya akan menimbulkan ruptur plak, yang kemudian ruptur plak itu pecahnya plak yang sudah ada gitu ya, dan bisa menyebabkan timbulnya gumpalan darah, dan itu bisa menyebabkan serangan jantung. Yang ketiga, orang COVID itu cenderung hiperkoagulasi, jadi cenderung darahnya mudah membeku ya. Dia bahkan bisa menimbulkan gumpalan darah di mana-mana, makanya D-dimernya meningkat ya. Dia bisa timbul gumpalan darah yang bisa menyebabkan kerusakan di paru-paru, kerusakan di organ-organ lain termasuk di jantung. Kenapa? Karena gumpalan darah itu bisa terjadi di pembuluh darah jantung, pembuluh darah koroner, dan itu bisa menyebabkan serangan jantung. Ya, kita sebut kecenderungan untuk trombosis gitu ya, cenderungan untuk timbul gumpalan darah. Begitu Dr. Anissa. Iya, wah, makasih banyak nih dok, sudah jelas banget ya. Mungkin kalau misalnya kita ingin bicara lebih jauh tentang COVID-19 dan jantung ini, kita butuh satu waktu sendiri kali ya dok. Bisa satu harian full kita akan membahas tentang ini. Tapi intinya bisa ada ternyata kelainan-kelainan jantung bisa dipengaruhi juga oleh COVID-19 ini. Ya. Dan juga salah satunya adalah serangan jantung juga bisa terjadi ya dok pada pasien-pasien yang COVID-19 karena ada risiko trombosis atau risiko pengumpulan darahnya agak meningkat gitu ya. Nah tadi kita udah bahas banyak ya dok ya, tapi mungkin saya mau balik lagi sedikit. Jadi kita kan tadi membahas ada serangan jantung ya dok, dengan nyeri dada menyebabkan serangan jantung. Tapi ada nggak sih dok yang belum jadi serangan jantung tapi sudah mulai nyeri dada nih, kita sudah mulai khawatirkan juga, itu yang kayak gimana ya dok? Ya betul sekali Dokter Anissa, bahwa memang ada suatu kondisi di mana ketika seseorang itu sudah mengalami penyakit jantung koroner ya, jadi sudah ada plak dalam pembuluh darahnya, pembuluh darah jantungnya yang menyebabkan aliran darah tidak lancar, dan dia akan mengalami gejala ketika terjadi peningkatan kebutuhan oksigen, peningkatan demand oksigen seperti itu. Apa itu peningkatan demand oksigen? Ketika kita melakukan aktivitas fisik ya, maka tubuh kita membutuhkan tenaga lebih, membutuhkan bahan bakar lebih. Ya, salah satunya adalah oksigen. Dan ketika bahan bakar dan tenaga itu lebih, maka kebutuhan meningkat, maka suplainya itu harus cukup. Nah, ketika dia ada penyempitan, suplainya kurang. Gitu. Jadi dia akan mengalami nyeri dada ketika sedang melakukan aktivitas. Ini kita sebut dulu istilahnya stable angina pectoris. Angina pectoris atau nyeri dada yang stabil. Kenapa stabil? Karena hanya timbul ketika sedang melakukan aktivitas. Tapi sekarang ada istilah baru yang disebut dengan chronic coronary syndrome ya, dan lain sebagainya. Tapi untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa ini adalah suatu gejala awal atau gejala yang bisa progres menjadi serangan jantung kalau ini dibiarkan. Kenapa? Karena ini merupakan tanda-tanda yang memang khas sekali untuk suatu penyakit jantung koroner, yaitu ketika melakukan aktivitas dirasakan nyeri dada. Nyeri dadanya bisa tipikal, bisa sedikit-sedikit sebenarnya, dan sering disertai oleh misalnya lemas, sesak, ya, capek kalau melakukan aktivitas. Nah, hati-hati, ini adalah suatu tanda ada
penyakit jantung koroner atau yang kita sebut dengan angina pectoris stabil, artinya nyeri dada yang stabil sebenarnya. Tapi tetap harus diwaspadai, apalagi kita kalau sudah ada faktor-faktor resiko yang tadi saya sebutkan tadi ya. Faktor-faktor resiko itu harus dikontrol dan kita segera harus melakukan pemeriksaan untuk dilakukan terapi atau tindakan lanjutan supaya kita tidak terkena serangan jantung. Wah, jadi sahabat Internatox nih ternyata selain ada nyeri dada yang dalam bentuk serangan jantung, jadi ada juga yang nyeri dada yang muncul saat beraktivitas yang kita juga harus hati-hati gitu ya, Dok. Jadi mungkin belum jadi serangan jantung, tapi ya memang sudah ada masalah juga di pembuluh jantung koronernya sehingga saat aktivitas muncul nyeri-nyeri dan itu sudah tanda harus diperiksakan ya, sahabat Internatox sekalian. Tidak boleh dibiarkan saja, dan juga yang terutama kalau faktor risikonya banyak ya, Dok ya. Jadi kita harus hati-hati, makin lebih hati-hati. Nah, mungkin sebetulnya masih banyak yang ingin kita bahas ya tentang nyeri dada ini, tapi karena waktunya juga kita terbatas. Terima kasih banyak sekali Dr. Eka untuk waktunya dan juga sama-sama. sharingnya, ilmunya pasti sangat bermanfaat sekali buat saya dan juga buat teman-teman Internatox, sahabat Internatox semuanya. Wah, sebetulnya masih banyak sekali ya, Dok, yang sepertinya bisa kita bahas tentang nyeri dada ini. Cuma sepertinya waktunya kita sudah habis nih, Dok. Sebelum kita tutup, ada mungkin pesan-pesan terakhir buat sahabat Internatox sekalian dari dokter? Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Dr. Anissa, sahabat Internatox yang berbahagia. Nggak banyak sih sebenarnya yang harus mau saya sampaikan di closing statement ini. Sama-sama kita jaga jantung kita. Jantung adalah investasi kita. Ya, kita mau hidup panjang, hidup lama, melihat hari-hari bahagia kita di hari tua nanti, jaga jantung kita. Kita tetap sehat, ya, menjaga semua faktor risiko kita kontrol. Insya Allah jantung kita akan tetap sehat. Tetap semangat, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Dr. Eka untuk pesannya dan juga untuk semua tadi sharingnya, ilmunya pasti sangat bermanfaat untuk saya dan juga untuk sahabat Internatox sekalian. Baiklah. Mungkin kita tutup untuk acara hari ini. Jangan lupa untuk follow kami di media sosial untuk info lebih lanjut dan juga podcast-podcast selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat semua. Terima kasih.